روح صاحب الكتاب نصح الدين ورسول الإيمان الإيمان الإسلام قد بدع الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحدان أصوله وفر إن الله تقشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا وينفع ويدعو علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وطلباتنا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين ونآخ بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووافقنا إلى طريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح بالدارين آمين. قال رضي الله عنه ورضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما اللسان فهو من أعظم نعم الله على عبده وفيه خير كبير ونفع كثير لمن حفظه واستعمله بما خلق له إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh mulia, majlis yang penuh berkah, majlis ilmu dan majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majlis yang penuh berkah dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad wa ammal lisan fahuwa min a'zami ni'amillahi ala 'abdihi wa fihi khairun kabir wa nab'un kathir liman hafizahu wasta'malahu fima khuliqa lahu wa fihi syarrun kathir wa dararun 'azim liman adha'ahu wasta'malahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Kata Imam Habib Abdullah bin Alwil Haddad, dan adapun lidah, maka bermula dia lidah daripada sebesar-besar nikmat Allah atas hambanya. Dan padanya lidah itu kebaikan yang besar dan manfaat yang banyak bagi orang yang memelihara ia akan dia dan menggunakan ia akan dia pada sesuatu yang diciptakan baginya. Jadi salah satu anggota yang diberikan kepada kita berupa nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba, yaitu lidah. Dengan lidah kita bisa berbicara, dengan lidah kita bisa berzikir, dengan lidah kita bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan lidah kita bisa membaca kalamullah Al-Quranul Azim. Maka lidah itu adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Dan dengan lidah itu ada mempunyai kebaikan yang besar dan manfaat yang banyak kalau orang memelihara. Kalau orang memelihara lidah dan menggunakan lidah pada sesuatu yang diciptakan untuknya, lidah itu apa? Kalau kita ini bisa menggunakan lidah dengan sebaik-baiknya, kalau kita bisa memelihara lidah dengan sebagus-bagusnya, maka berarti sesuai kita menggunakan nikmat lidah itu sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menciptakan lidah kecuali untuk membaca kalam Allah, kecuali untuk berzikir, kecuali sesuatu untuk kebaikan. Dan wa fihi syarrun katsir, dan padanya lidah itu pun ada kejahatan yang banyak dan mudarat yang besar bagi orang yang menyia-nyiakan ia akan dia lidah dan menggunakan ia akan dia lidah pada selain sesuatu yang diciptakan baginya. Nah, jadi lidah itu bisa digunakan untuk kebaikan, dan juga dengan lidah itu bisa menimbulkan kejahatan yang banyak, menimbulkan mudarat yang besar bagi orang-orang yang menyia-nyiakan atau menggunakannya bukan sesuai daripada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lidah kita gunakan untuk sia-sia, atau lidah kita gunakan yang bukan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, berarti lidah itu mengandung daripada kejahatan, mengandung daripada kemudaratan. Dengan sebab sesuatu lidah itu digunakan yang kada baik, maka menjadi jahat. Dengan sebab sesuatu lidah itu digunakan sesuatu yang bukan perintah Allah dan Rasulnya, maka menjadi mudarat yang besar. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan lidah kita dengan sebaik-baiknya, biar lidah kita itu menjadi manfaat di dunia dan manfaat di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qad khalaqallahu ta'ala lil 'abdi liyakthura bihi min dzikrihi wa tilawata kitabihi wal yansaha bihi ibadahu wa yad'uhum bihi ila ta'atihi wa ya'rifuhum ma yajibu alaihim min 'azimi haqqihi wal yadhhara bihi waliyadhhara bihi ma fi dhamirihi min hajati dunyahu min hajati dinihi wa dunyahu fa in ista'malahu bidzalika kana minasyakirin. Dan sungguh menciptakan akan dia lidah oleh Allah Ta'ala bagi hamba supaya membanyakkan ia dengan dia lidah itu daripada mengingatnya Allah dan membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita lidah itu untuk apa? Saya kira memperbanyak zikir kepada Allah. Amun ada lidah, kalau kita berzikir, kalau kita menyebut kalimat la ilaha illallah, dengan ada lidah kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi Muhammad itu adalah salah satu zikir, sama hukumnya berzikir.
Dan Allah menciptakan lidah itu supaya apa? Banyak membaca Al-Quran. Dan supaya menasihati ia dengan dia lidah akan hamba-hambanya. Dan mengajak ia akan mereka dengan dia lidah kepada mentaatinya Allah. Jadi dengan lidah kita diciptakan Allah lidah, kawa kita menasihati hamba-hamba Allah, mengajak hamba-hamba Allah untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah tujuannya Allah menciptakan hamba. Itulah Allah tujuannya menciptakan daripada lidah. Sekira lidah kita untuk menasihati kebaikan-kebaikan lawan hamba-hambanya Allah. Sekira kita dengan lidah itu mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenalkan ia akan mereka ma yajibu alaihim, sesuatu yang wajib atas mereka daripada sebesar-besar haknya. Jadi dengan ada lidah itu lalu memberitahu apa yang wajib atas mereka, hak-hak seorang hamba kepada Allah apa. Jadi ganal benar nikmat lidah ini lawan kita, banyak fungsinya lawan kita, banyak manfaatnya lawan kita. Dan supaya menampakkan ia dengan dia lidah sesuatu pada yang tersembunyinya daripada hajat-hajat agamanya dan dunianya. Dengan ada lidah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati lalu kawa diungkapkan. Amun kada ada lidah kada kita mengungkapkan. Apapun yang terhatar di dalam hati, yang tersembunyi di dalam hati, dengan ada lidah kau kita mengungkapkannya, kau kita membicarakannya. Contohnya hajat dunia atau hajat agama, ya kalau karena kita di dunia ini ada punya keperluan, ada punya hajat, ada hajat masalah agama. Apa hajat masalah agama? Misalkan ada sesuatu yang kita kada paham, ya kalau lah. Nah jadi amung kada paham batakun, kawalah kita batakun dengan bahasa hati. Hah? Kada kawa. Iya kalau harus diungkapkan, dibicarakan dengan lidah. Kada kawa kita berpandit dengan bahasa hati, kada kawa. Jadi harus diungkapkan dengan lidah. Nah jadi dengan ada lidah maka tertolong atau bisa digunakan atau menampakkan sesuatu yang tersembunyi hajat kita dalam hati, lalu kita mengungkapkannya atau membicarakannya. Masalah agama atau masalah dunia. Fa in ista'malahu bidzalika kana minasyakirin. Maka jika menggunakan ia akan dia lidah dengan demikian itu adalah ia daripada orang-orang yang bersyukur. Nah jadi kalau kita ini seorang hambanya Allah, yang mana Allah memberi kita nikmat berupa lidah. Bila kita gunakan lidah kita untuk kebaikan, baca Al-Quran kah, baca salawat kah, atau apa-apa yang mengandung daripada kebaikan, maka berarti kita ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang bersyukur adalah menggunakan sesuatu nikmat sesuai atau dibawanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang digunakan untuk taat, untuk kebaikan, itu sama dengan bersyukur. Wa in sagalahu wasta'malahu bi khilafin ma khulika lahu kana minaz zalimin al mu'taddin. Dan jika menyibukkan ia akan dia lidah dan menggunakan ia akan dia lidah dengan menyalahi sesuatu yang diciptakan baginya, adalah ia daripada orang-orang yang zalim, yang berlimpah batas.
Kita nih diberi lidah oleh Allah. Lidah ini kita gunakan yang kada baik. Contohnya apa? Lidah ini kita gunakan untuk berdusta, itu kada baik juga. Dengan lidah kita gunakan sesuatu yang diharamkan Allah, maka kalau kita gunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka berarti kita ini termasuk orang yang zalim, yang berlimpah batas. Mudah-mudahan kita kada termasuk yang demikian itu. Karena lidah ini cuman injaman bagi kita, cuman diberi, ya kalau. Nah, jadi karena pemberian, anaknya kita gunakan yang baik. Summa inna amral lisan muhimmun jiddan wa huwa aglabu a'dha'il 'abdi 'alaihi wa akwaha fi siyaqatihi ilal halaki illam yadbithu wa yakfihi amma harramallahu 'alaihi. Kemudian sesungguhnya perkara lidah muhimmun jiddan, penting banget. Jadi kata Imam Habib Abdullah Haddad, masalah lidah ini sangat penting. Penting benarnya sini masalah lidah. Dan bermula dia lidah itu kebiasaan anggota hamba atasnya, dan sekuat-kuatnya anggota pada memasukkannya kepada kebinasaan jika tidak mengatur ia akan dia dan menahan ia akan dia daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah atasnya. Jadi yang paling terbiasa, yang paling kuat anggota yang bisa membinasakan kita, yaitu adalah lidah. Jadi gara-gara lidah ini kita binasa. Gara-gara lidah kita bisa masuk neraka. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketakuni, Nabi ditakuni, wahai Rasulullah, apa kebanyakan manusia itu sebabnya masuk neraka? Kebanyakan manusia itu sebabnya masuk neraka itu apa? Ujar Nabi, Pak, al-famu wal faraj. Mulut, ya lidah, dan kemaluan. Itu kebanyakannya, ujar Nabi. Kalau orang kadang menjaga lidahnya, kalau orang kadang menjaga mulutnya, kalau orang kadang menjaga kemaluannya, maka kebanyakan orang itu, ujar Nabi, dengan sebab itu dimasukkan Allah daripada api neraka. Jadi luar biasa lah lidah ini, pengaruhnya luar biasa, kebinasaannya luar biasa. Amun kada diatur, kalau kada ditahani daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Dan fungsinya pun luar biasa juga, kebaikannya, manfaatnya luar biasa kalau lidah. Ya, kalau nikmat, sesuatu nikmat yang besar lidah itu. Nah, jadi kata Imam Abdullah Haddad, kebiasaan anggota yang paling kuat, kebiasaan anggota yang bisa membinasakan adalah lidah. Wa fil hadis wa hal yukaffun nasu finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Dan pada hadis, dan adakah dijatuhkan akan manusia pada api neraka atas muka mereka atau atas hidung mereka,
kecuali dengki-dengki lidah mereka. Artinya ada orang itu apabila lidahnya katuju dengki lawan orang, maka kaina dimasukkan ke neraka tasarungkum aja orang bedahulu kupala atau bedahulu hidung. Nah ini dengan sebab apa? Daripada sebab sifat-sifat dengki daripada lidah-lidah mereka. Lah, di luar biasa. Jadi orang katuju dengki, mulutnya, lidahnya digunakan untuk dengki lawan orang. Nah ini nantinya dimasukkan ke dalam neraka tadahulu kupala. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa adalah ia, ujar Nabi, beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka katakanlah ia akan kebaikan atau berdiam. Nah kalau orang itu jan Nabi beriman nih lawan Allah, lawan hari kiamat, maka inya bapandir itu yang baik-baiknya aja. Pokoknya bila bapandir masalah yang baik. Amun inya kadeda yang baik, kira-kira amun aku nih bapandir kadida kebaikannya juga nih. Mun aku nih bapandir kadida unsur baiknya, maka ujar Nabi lebih baik badiam aja. Lah, tapi kalau kita bapandir itu ada kebaikannya, lebih baik bapandir daripada badiam pulang. Nah, kalau ada memang unsur kebaikan kita lebih baik bapandir, bapandir. Tapi kalau ada unsur kebaikannya, lebih baik badiam. Wa qala alaihi salatu wassalam rahimallah imra'an qala khairan wa ghanima aw saqata an syarrin fasalima. Ujar Nabi, telah memberi rahmat oleh Allah atau telah mengasih sayangi oleh Allah akan seseorang yang berkata ia akan baik, maka beruntung ia. Jadi bila bapandir seorang hamba ini baik, maka dikasih sayangi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Pokoknya bapandir ini yang baik-baik aja yang dipandirakannya, maka orang itu dapat kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah, maka inya itu mendapat keberuntungan. Atau inya berdiam daripada kejahatan, maka selamat inya. Lah, amun itu kejahatan, lebih baiknya berdiam aja. Itu kada baiknya berdiam aja, maka ujar Nabi inya itu selamat. Kalau baik, beruntung ya. Kalau ucapan yang baik, inya suara akan, inya pandirakan, inya mendapat keberuntungan. Tapi kalau itu adalah mengandung unsur kejahatan yang kada baik, lebih baik berdiam, maka inya selamat, jalan selamat. Tapi amun masalahnya baik bapandir, bapandir aja. Jangan kada bapandir. Wa qala alaihi salatu wassalam man samata naza. Siapa-siapa diam ia niscaya selamat. Amun diam selamat. Wa qala alaihi salatu wassalam kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa zikrullah au amran bi ma'rufin au nahyan an munkarin. Ujar Nabi, tiap-tiap kalam pembicaraan anak Adam itu atasnya, tidak baginya, kecuali mengingat Allah atau memerintahkan kebaikan atau melarang daripada kemungkaran. Jadi tiap-tiap anak Adam tuh nah inya bapandir itu tanggung jawab inya. Maksudnya tanggung jawab inya, tidak baginya, kecuali
yang ada manfaatnya pembicaraannya, pamandirannya, yang ada nilainya, lalah tidak ada baginya nilai. Jadi sesuatu yang anak Adam berpandir yang kada ada manfaat itu kada ada nilainya, kecuali yang ada nilai zikrullah, ingat lawan Allah, berzikir lawan Allah. Makanya kata dijelaskan oleh Alimah Habib Abdul Haddad itu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ujar Sidin, kalau kita ini kadakawas selalu ingat lawan Allah sepanjang hari dan sepanjang malam. Mun kadakawa, ujar Sidin, amun kadakawa paling ada waktu yang dikhususkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kadakawa, ujar Sidin, paling adalah waktunya, malam kah, ya kalau siang kah. Makanya para ulama-ulama itu menyusun mereka daripada wirid-wirid, zikir-zikir. Sekira apa? Ba'da sholah sudah sembahyang ada wiridan, ya kan? Nah, wirid itu adalah apa? Untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Atau kita zikir itu ada waktu seminggu sekali dikhususkan, salah satunya apa? Menghadiri majlisul ilmu, itu zikir. Menghadiri majlis maulid, zikir. Nah, jadi paling ada, kata Habib Abdul Haddad, ada waktu yang khusus kita tentukan, yang mana waktu itu adalah waktu yang istiqomah, khusus sampai akhir hayatnya. Nah ini, jadi harus ada, ujar Sidin, waktu yang ditentukan. Wa qala alaihi salatu wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yazunnu an tabluga ma ballagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang laki-laki, ujar Nabi, sungguh berbicara ia dengan kalimat daripada keridhaan Allah, yang ia menyangka ia sesuatu yang menyampaikan, antabluga, sesuatu yang disampaikan, ma balagat, sesuatu yang ia sampaikan, sesuatu yang menyampaikan. Jadi ada seorang laki-laki yang mana inya berpandir, inya meyakini atau menyangka pamandiran itu ada sesuatu yang diridai oleh Allah. Sangkanya aja nih, inya menyangka berpandir itu baik, berpandir itu diridai Allah. Maka di situ ditulis oleh Allah baginya akan keridaannya sampai bertemu pada hari yang bertemu ia akan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang itu, nah kalau itu memang baik, sangkanya baik, pandirakan aja, karena itu ada sesuatu pamandiran yang diridai oleh Allah. Kira-kira kalau kita berpandir itu jelas saja, nyata aja yang mana yang baik, yang mana kada baik. Kira-kira ini yakin baik, apalagi sangkaannya bagus daripada hakikat angka ini. Karena sangkanya ini adalah pemandiran, ini sesuatu yang diridhoi Allah, maka Allah menulis, Allah ridha kepada orang itu sampai berjumpa pada hari kiamat. Dan sesungguhnya seorang, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah, dan sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara ia dengan kalimat daripada kemurkaan Allah, sesuatu yang menyangka ia antabluga, bahwasanya menyampaikan sesuatu yang ia sampaikan, yaktubullahu lahu biha binnar sukhtahu ila yaumi yalqah, menulis oleh Allah baginya dengan dia perkataan yang sangkainya kada baik tadi pada api neraka yang kemurkaannya Allah, sakhatahu yang murka ia Allah akan dia sampai kepada hari yang bertemu ia Allah akan dia. Nah, jadi kalau inya pulang menyangka
bepandir sesuatu pandirannya itu yang dimurkai Allah, tapi tetapnya memandirakan juga. Inya nih menyangka yang inya pandirakan itu sesuatu yang kada baik, sesuatu yang dimurkai Allah, tapi tetap inya ucapakan, maka orang itu ditulis oleh Allah baginya itu pada api neraka, dan Allah murka lawan inya sampai Allah bertamuan lawan inya. Lah, amun kita menyangka itu kada baik, jangan diucapkan. Lah, tapi kalau kita menyangka itu baik, apalagi yakin itu adalah perkataan yang diridha Allah, maka Allah ridha. Atau kita berpandir, kita menyangka, apalagi yakin bahwasanya ucapan itu sesuatu yang dimurkai Allah, Allah kada katuju yang kita ucapkan itu, maka Allah menulis pada orang itu masuk api neraka, dan Allah bertemu dengan orang tersebut di dalam murka atau marah. Lah. Wa fil hadisil akhar, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yulqa laha balan fayuhwa biha binnar ab'adu minat thuraya. Sesungguhnya seorang hamba sungguh berbicara ia dengan kalimat sesuatu yang meluntarkan, mayulki bihi laha balan, sesuatu yang meluntarkan ia baginya pembicaraan itu balan akan yang rusak, kada baik, maka dijatuhkan orang dengan dia pada api neraka lebih jauh daripada bintang suraya. Orang itu nah bepandir, pamandirannya tuh yang rusak, pamandirannya yang kada baik, maka kaina dijatuhkan orang itu, ditimbai orang itu lebih jauh timbaiannya daripada bintang suraya. Jaga bahasa kita tulah, kalau orang itu gugur parak aja, misalkan gugurnya dari sini ke bawah ada sakit ya, dari meja ini nah ke bawah sini gugur ada sakit. Kenapa? Tapi kalau dari atas bubungan gugur ke bawah sakit ya kalau. Apalagi dari atas langit gugur ke bawah sakit lagi. Apalagi dari bintang suraya gugur ke bawah lebih sakit lagi. Nah, jadi orang yang mana di dalam hadis ini seorang hamba bepandir sesuatu pandirannya itu yang rusak, marusak aja nih pemandirannya itu marusak itu kada baik, maka karena sakit digugurakan ke dalam api neraka. Nya ada pemandiran tuh membaikakan orang bagus, tapi ada ucapan pemandiran yang merusak. Nah ini apalagi merusak daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nang kayak itu. Kalau merusak, nah ini maka sakit nantinya dimasukkan dalam api neraka. Fakhatarul lisan azimun wa amruhu mukhawwafun. Maka bahayanya lidah itu besar, kata Imam Abdul Haddad. Ganal bahayanya Jasidin, dan perkaranya itu ditakuti. Wala yunazzi minhu illa sumta, dan tidak selamat daripadanya lidah kecuali badiam. Wa tarkan nutki, dan meninggalkan berbicara illa indal hajati biqadriha, kecuali ketika hajat dengan kadarnya, kecuali ada hajat. Wa yakunu lahu fi tilawati kitabillah, dan adalah ia baginya hajat itu apa? Pada membaca kitabnya Allah Al-Quran. Wa fil ikthar, dan pada membanyakan min dzikrillah, daripada mengingat Allah. Suglun, yang menyibukkan. Syagilun, dan pada memperbanyak daripada mengingat Allah itu menyibukkan, yang orang menyibukkan daripada al-khawdi. Anil khawdi artinya apa? Banyak bicara, bil batil, daripada kebatilan. Wa fima, dan pada sesuatu la ya'nihi, yang tidak manfaat akan dia daripada berbicara. Nah, jadi
Orang yang banyak zikir itu menyibukkan daripada orang yang menyibukkan banyak bepandir. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang banyak zikir, ingat lawan Allah itu menyibukkan daripada menyibukkan yang banyak bepandir yang kada baik, bepandir kebatilan atau bepandir sesuatu yang kada manfaat. Nah itulah artinya manfaatnya, keuntungannya banyak orang yang berzikir. Karena dengan banyak zikir itu bisa menghindar atau membentengi jangan sampai banyak bapandir sesuatu yang kada baik. Jadi dengan berzikir atau sesuatu yang selalu ingat kepada Allah itu membentengi, menjauhi daripada bapandir yang kada baik atau bepandir yang kada manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la